Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Dapur Cimut. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Nah, di videoku kali ini aku mau memanfaatkan sisa nasi atau nasi sisa yang mungkin biasanya buat pakan ternak atau dibuang ya. Nah, supaya nggak mubazir, kita manfaatkan nasi sisa menjadi sesuatu yang berguna dan bisa juga untuk jadi usaha sampingan ya. Nah, ini bahan-bahannya udah siap ya. Nasi sisa tentunya yang udah aku rendam semalaman atau 3 jam. Terus ada tepung kanji atau tapioka. Dan ini bumbu-bumbunya, ketumbar, ada bawang merah, bawang putih, kunyit bubuk. Ini bumbu-bumbunya kita haluskan ya, bisa diulek, bisa di blender. Nah, untuk di blender biasanya ketumbarnya nggak bisa halus ya, jadi bagusnya diulek biar halus. Tapi kalau blendernya bagus ya halus ya, jadi tapi biasanya nyempil kayak gitu kalau di blender, jadi enakan diulek. Sisihkan bumbunya kalau udah, lalu kita blender pakai food processor nasi yang udah kita rendamnya kurang lebih 3 jam atau 5 jam gitu aja ya, juga boleh ya, jangan nggak semalaman juga nggak apa-apa. Ngerendamnya lalu dibuang airnya ya, jangan diikutkan airnya, karena kalau diikutkan airnya jadi lembek dan banyak makan tepung tapiokanya. Jadi harus disaring, ditiriskan biar airnya hilang. Jadi bagusnya pakai food processor ya kalau gilingnya. Nah, setelah digiling atau di blender pakai food processor, kita tuang dalam wadah yang besar. Nah, setelah itu masukkan bubuk kunyit. Kalau nggak ada bubuk kunyit bisa pakai kunyit segar yang diulek, dihaluskan. Terus bumbu-bumbu yang udah kita haluskan tadi kita masukkan semua. Terus kita campur rata, kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tambahkan tepung tapiokanya. Untuk penambahan tepung tapioka atau kanji, kita sesuaikan aja dengan itu tadi. Kalau udah bisa dipulung atau dibentuk menjadi gelondongan atau lontongan kayak gitu, udah berarti udah kalis kayak gitu ya. Jadi kita uleni, terus kita bentuk sampai adonan tadi bisa kita bentuk seperti gelondongan atau lontongan kayak gitu.
Di sini aku pakai silmat, di atas silmat ya. Aku uleni di atas silmat. Nah, biar nggak lengket di tangan kita bisa kita olesin minyak goreng atau pakai tepung. Bisa juga dioleni di dalam baskom juga ya, nggak harus di atas papan atau silmat seperti ini. Saya ingatkan lagi untuk kanjinya sampai adonan benar-benar kalis kayak gini ya, nggak pakai takaran ya sayanya. Jadi takarannya seperti ini, sampai adonannya bisa dibentuk. Jadi kalau masih lembek, tambahin gitu sampai bisa dibentuk seperti ini. Ya, dibentuk seperti ini, sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing, mau dibentuk bulat atau dibentuk kotak atau dibentuk lonjong, sesuai aja dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku bentuk seperti ini. Dan di sini aku pakai daun yang aku olesi pakai minyak goreng, biar nggak lengket nanti kalau dikukus. Kalau nggak ada daun bisa pakai plastik atau yang lainnya, pakai apa ya, plastik juga boleh ya, yang diolesin minyak kayak gini biar nggak lengket kalau dikukus. Nah, seperti ini terus kita kukus sampai matang, sampai dalamnya itu nggak ada putih-putihnya ya. Kalau dalamnya ada putih-putihnya berarti belum matang, nanti akan menyebabkan kalau digoreng atos. Nah, seperti ini udah matang. Terus kita masukkan, kalau udah dingin kita masukkan, kita dinginkan dulu. Kalau udah dingin kita masukkan ke dalam chiller, kulkas bagian bawah ya, jangan freezer. Terus paginya udah keras baru kita potong-potong. Ini udah keras. Nah, di sini aku pakai pemotong daging ini ya. Jadi ini beli di Taiwan kemarin. Aku paketin ini pemotong daging. Tapi bisa juga buat motong kerupuk kayak gini. Tak lihat kemarin di Shopee Indonesia juga ada kayak gini. Harganya kisaran 400-500an gitu ya. Nah, kita potong seperti ini. Usahakan setipis mungkin supaya digoreng itu gampang mekar. Nah, kita iris semuanya sampai selesai. Terus kita jemur ditambah. Ya, maaf ini ada yang kecil, kepotong, ada yang rapi, ada yang jadi yang bagian pinggirnya mungkin nggak pas kayak gitu, jadi ada yang nggak rata. Kita jemur ditambah. Kalau panas matahari, panasnya banter, itu bisa hari 2 hari udah kering ya. Terus kita goreng. Nah, ini kita goreng langsung mekar dia, dan rasanya gurih banget.
Pasti semuanya suka. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.